Om Swastiastu, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji. Sebelum saya melakukan uji kinerja saya pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Igede Raisanjaya, saya bertugas di SD Negeri 2 Lelateng, dan pada saat ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2. Sekian dari saya untuk perkenalan diri. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Ada yang tidak masuk? Semua masuk. Ya, bagus. Jadi Bapak ingatkan, selama masa pandemi COVID-19 kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Siapa yang tahu protokol kesehatannya seperti apa? Selalu menggunakan masker. Apakah sudah pakai face shield ya? Kemudian rajin cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Ya, jaga jarak ya. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Siapa yang bisa berdoa sini? Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dinda tadi sudah membantu Bapak untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Nah, untuk lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyi sebelum pelajaran dimulai? Bagaimana, setuju? Setuju ya? Nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Nah ya. Sudah hafal lagunya? Nah, di hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku. Anak-anak, Bapak ingin bertanya kepada kalian, semuanya pasti memiliki kendaraan bermotor ya? Ya. Ada yang tidak punya? Semua mesti punya ya? Ada yang punya 2, 3, 4 bahkan ya? Nah sekarang, kendaraan merek apa saja yang kalian punya? Honda. Siapa yang memiliki kendaraan bermerek Honda? Yamaha? Oh, Yamaha ada laku. Yamaha ada, Kawasaki ada juga. Mobil kali atau banyak punya mobil. 1, 2, 3 punya mobil. Merek apa? Tuh, Toyota ya? Oh, Toyota. Nah, dari mana ya produk tersebut bisa sampai ke negara kita itu? Asal produk itu dari mana ya? Tahu ya? Dari ya bagus dari Jepang. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kendaraan bermotor tersebut bisa sampai ke negara kita?
Ya, bagus sekali anak-anak ya. Nah, karena globalisasi lah, kendaraan bermotor tersebut bisa kita miliki, bisa kita beli ya, ya. Nah, begitu pun juga pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari globalisasi, kemudian kerja sama ASEAN di bidang sosial, kemudian kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi, dan yang terakhir kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga mikro hidro ya, anak ya. Nah, Bapak sudah menayangkan gambar di depan. Coba dilihat. Ada beberapa gambar. Di buku kalian juga sudah ada. Silakan dibuka halaman 2 dan dilihat lagi. Coba sebutkan gambar apa saja ini. Ayo. Karpet, mobil, kendaraan, dan susu. Bagus sekali. Ada gambar batik dari Indonesia, kemudian karpet dari Turki, mobil dari Jepang, susu dari mana tadi? Dari Baru, boneka dari Tiongkok. Nah, anak-anak, barang tersebut dapat sampai atau bisa kita beli di negara kita itu karena adanya globalisasi ya. Nah, sekarang siapa yang tahu atau pernah baca apa sih itu globalisasi gitu? Oh, karena globalisasi barang itu bisa sampai ke negara kita. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, kita. Globalisasi adalah sebuah proses yang mendunia. Bagus sekali. Globalisasi itu adalah proses yang mendunia, atau globalisasi itu anak-anak ya, sebenarnya adalah proses di mana sudah tidak ada lagi batasan anak-anak antara kita dengan dunia. Soalnya dunia itu ada di genggaman kita. Ya, kita mau beli barang lewat apa namanya sekarang? Online. Kita berbelanja bisa lewat online, dari rumah saja kita bisa. Misalnya kita ingin berbelanja dari rumah tanpa keluar rumah itu bisa dengan cara online. Internet, handphone itu karena adanya globalisasi kita bisa menikmati teknologi itu. Nah, anak-anak, sekarang Bapak lanjutkan. Nah, produk yang Bapak sebutkan tadi itu bisa sampai ke negara kita. Itu karena adanya globalisasi di berbagai bidang. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari kerjasama antar negara-negara ASEAN anak-anak ya di bidang sosial. Anak-anak, namanya saja kerjasama ya. Kerjasama itu pasti akan menghasilkan hubungan yang saling apa biasanya? Saling menguntungkan, saling membantu, saling menguntungkan. Cuma pada materi kali ini itu adalah untuk kerjasama ASEAN di bidang sosial ya. Antara lain agar dapat meningkatkan kesejahteraan bersama ya. Kesejahteraan bersama, kesejahteraan siapa? Negara-negara di ASEAN ya. Kemudian juga untuk memakmurkan, mensejahterakan ya, dan mengolah sumber daya alam nanti secara bersama-sama ya. Sumber daya yang ada di Asia Tenggara. Nah, sekarang Bapak lanjutkan kerjasama ASEAN di bidang sosial ya. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu atau siapa yang tahu salah satu contoh? Nah, barangkali ya kerjasama ASEAN di bidang sosial. Siapa yang bisa membantu Bapak? Saya, Pak. Ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dengan cara menerapkan upah minimal kepada pekerja dan perluasan lapangan pekerjaan. Saya, Pak, Ya. memberikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan, khususnya dalam hal pembangunan. Saya, Pak, Silakan ya. mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk Asia Tenggara.
Saya Pak, Ya, silakan. mengembangkan sumber daya manusia ASEAN dengan melakukan kerjasama pengembangan SDM antar negara di Asia Tenggara. Saya Pak, meningkatkan kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara oleh Komite Pengembangan Sosial atau Komite on Social Development COSD. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Tadi Arta, Bayu, kemudian Tiara, Rauda sudah membantu Bapak ya. Sudah membantu Bapak memberikan contoh dari bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial. Tadi sudah disebutkan anggaran upah minimal, kemudian bahu-membahu di dalam pembangunan, kemudian mengatur populasi dari penduduk Asia Tenggara, dan yang terakhir juga tadi sudah disebutkan dengan dibentuknya Komite Pengembangan Sosial atau Komite on Social Development. Bagus sekali anak-anak. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan ke Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia menjelang akhir pertemuan ke-44. Di slide Bapak juga sudah ada, tapi di buku kalian juga sudah ada. Silakan dibuka halaman 3 anak-anak. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti setelah kita membaca, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan ya. Silakan dibaca dulu. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca? Sudah. Ya, sudah selesai membaca. Sekarang kita diskusikan anak-anak ya pertanyaan yang ada di bukunya. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak, bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara diantaranya pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Ya, bagus sekali Dinda. Itu jawabannya. Jadi salah satu bentuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini adalah pertemuan Menteri Luar Negeri ya. Pertemuan Menteri Nah, sekarang Bapak lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2 anak ya. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Gampang sekali ini. Siapa yang bisa jawab? Saya Pak, Ayo, Indonesia Putri Cantik. berperan sebagai tuan rumah. Bagus sekali Fitri. Jawabannya adalah Indonesia sebagai tuan rumah ya. Indonesia sebagai tuan rumah. Karena pertemuan ini dilaksanakan di mana? Di Indonesia ya, bagus sekali. Sekarang Bapak lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Kan ada angklungnya di sana ya. Di teksnya itu diceritakan angklung jadi suguhan yang sangat difavoritkan oleh peserta ya. Peserta yang mengikuti itu menjadi antusias di sana ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, Dika. angklung menciptakan iklim yang konduktif, membuat tamu senang. Bagus sekali Dika. Angklung itu menciptakan suasana yang kondusif. Tamu-tamu undangan nampak bagaimana? Nampak senang menontonnya, bergembira, kemudian tertarik sekali dengan kesenian Indonesia. Jadi jawabannya menciptakan iklim yang kondusif.
menciptakan iklim yang kondusif. Nah, anak-anak, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Nah, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, sekarang Bapak ingin membagikan LKPD kepada anak-anak ya, lembar kerja peserta didik. Silahkan dijawab. Ya, semua dapat satu ya. Dan mau dua. Jawabnya dua aja. Satu saja. Tadi apa saja ya kerjasama di bidang sosial? Salah satunya adalah penanganan narkoba dan solusinya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial apalagi ya? Oh, tadi aku menemukan salah satunya acara-acara mewujudkan kesejahteraan sosial. Ya, terima kasih. Bagaimana anak? Sudah selesai? Sudah. Mudah sekali ya? Apa ya? Nah, kalau sudah selesai, sekarang Bapak inginkan perwakilan dari kalian yang maju ke depan. Nah, ya. Siapa yang mau maju ke depan? Membacakan hasil di LKPD-nya. Ayo, angkat tangannya. Siapa? Ya, sisanya silakan. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. 1. Penanganan narkoba dan solusinya. 2. Perlindungan terhadap difabel. 3. Penanggulangan dampak bencana alam. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. Acara-acara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang sosial. 1. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. 2. Perlindungan terhadap difabel. 3. Penanganan narkoba dan solusinya. Ya, bagus sekali anak-anak. Tadi perwakilan dari teman-teman kalian sudah membacakan hasil dari yang ditulis di LKPD ke depan ya. Nah, jawabannya itu sudah betul anak-anak ya. Tadi sudah disebutkan kerjasama ASEAN di bidang sosial. Yang pertama itu adalah penanggulangan narkoba dan solusinya. Kemudian penanggulangan dampak bencana alam, sudah bagus tadi. Perlindungan terhadap difabel, penting sekali itu. Kemudian acara-acara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan yang tidak kalah pentingnya juga itu ya. Dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan anak-anak sudah jelas? Tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial sudah? Bisa dilanjutkan? Ya, kalau sudah jelas Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya anak-anak ya. Ya, baik anak-anak, Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang teks eksplanasi anak-anak ya. Pernah tidak kalian membaca sebuah teks eksplanasi? Pernah ya, pasti pernah. Secara tidak sengaja maupun sengaja itu pasti kalian pernah membaca sebuah teks eksplanasi. Cuma mungkin kalian belum mengerti atau belum paham apa sih itu teks eksplanasi gitu ya. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan. Penjelasan itu sudah jelas untuk menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu peristiwa atau fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, di dalam suatu teks tersebut pasti ada paragraf anak-anak ya. Dalam teks eksplanasi itu ada yang namanya paragraf. Paragraf pertama itu biasanya berisi suatu pernyataan umum anak-anak ya, yang berupa topik masalah atau permasalahan umum yang akan dibahas. Nah, kemudian dilanjutkan dengan paragraf kedua atau seterusnya, biasanya berisi fakta, pembuktian, atau proses
penyelesaian dari topik yang dibahas. Nah, paragraf pertama itu topiknya dulu, paragraf kedua pembahasannya, kemudian penyelesaiannya biasanya di sana. Dan yang terakhir atau paragraf yang terakhir itu biasanya berisi kesimpulan atau kesimpulan. Kemudian ada pesan juga ya, pesan yang ingin disampaikan atau kesan tentang topik yang akan dibahas. Nah, biar tidak banyak Bapak berbicara, sekarang coba kalian buka bukunya halaman 6. Atau di slide-nya juga sudah Bapak tampilkan. Sudah ketemu teksnya? Sudah ya? Teks yang berjudul menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu dari teks tersebut. Nanti sambil kalian mencari apa pernyataan umumnya atau topik masalahnya, kemudian penyelesaiannya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca? Sudah selesai membaca ya. Nah, sekarang jika kalian sudah selesai membaca, coba kalian kerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi ya, anak ya. LKPD yang sudah Bapak berikan tadi, di sana kalian disuruh mencari topik masalah, kemudian deret penjelasnya, kemudian kesimpulan dari teks yang kalian baca. Nah, ngerti ya anak? Ngerti ya? Kalau ngerti silakan sekarang dikerjakan. Topik masalah pada teks itu apa ya? Topik masalah pada teks itu adalah listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Daerah penjelas itu apa ya? Daerah penjelasnya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Anak sudah selesai? Sudah. Semuanya bisa dijawab? Bisa. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang Bapak inginkan perwakilan dari teman-teman kalian, siapa saja boleh, untuk maju ke depan untuk membacakan hasil dari LKPD yang sudah kalian jawab tadi ya. Ayo angkat tangannya, siapa yang mau maju ke depan? Bagus, silakan maju ke depan. Topik masalah dari teks tersebut adalah listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Deret penjelas dari teks tersebut adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kesimpulannya adalah komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Topik masalah dari teks tersebut adalah listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Deret penjelas dari teks tersebut adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kesimpulannya adalah komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Topik masalah pada teks tersebut adalah listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Deret penjelas pada teks tersebut adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Kesimpulan dari teks tersebut adalah komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin selain aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Ya, bagus sekali anak-anak ya. Tadi perwakilan dari teman-teman kalian sudah maju ke depan membacakan hasil LKPD yang sudah dibuat. Sekarang kalian bantu Pak di sini. Yang pertama tadi jawabannya adalah topik masalahnya. Ayo dibaca. Apa kalian buat tadi? Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Deret penjelasnya. Satu orang coba yang berbicara. Ya, bagus, coba. Listrik memiliki peran penting Ya, yang terakhir kesimpulannya. Pertama, Pada semua pembangkit listrik
Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti tentang teks eksplanasi sekarang? Sudah. Nah, apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Bagus sekali, yaitu topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan. Anak, masih semangat? Masih. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, anak, kita lanjutkan ke pembelajaran kita yang terakhir hari ini, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Bapak mempunyai sebuah video yang sebentar lagi Bapak akan putar. Di video tersebut juga sudah ada penjelasan anak-anak ya. Nanti simak dengan baik-baik karena tugas kalian nanti adalah membuat simpulan atau menceritakan kembali tentang proses pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sekarang Bapak putarkan videonya. Silakan simak dulu. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, bentuk air sungai yang ada. Pertama itu air sungai itu dibendung ya. Air yang berlebihan keluar melalui bak limpasan. Karena tidak boleh ada air yang berlebih. Kemudian air tersebut masuk ke pipa penstop namanya, yang akan menggerakkan turbin. Di dalam sana letak turbinnya atau generatornya ya. Air dari pipa tersebut menggerakkan turbinnya. Mana turbinnya? Coba dilihat. Di sana letak turbinnya ya. Kemudian putaran turbin itu akan menggerakkan generator ya. Generator itu yang akan menghasilkan listrik. Supaya listrik dialirkan ke jaringan listrik. Itu tiangnya. Bagaimana anak-anak? Senang melihat videonya? Senang? Senang, pasti senang orang videonya bagus ya. Nah anak-anak, sekarang setelah kalian menyimak dan memperhatikan, sekarang bantu Bapak kembali untuk menyebutkan cara kerja pembangkit listrik mikrohidro. Siapa yang bisa? Ada beberapa langkah itu. Saya Pak, Ya, bagus kita. bendung air di sungai yang ada. Ya, bagus, bendung air sungai yang ada. Lanjut siapa? Saya Pak, Ya. kemudian ada pintu air untuk mengontrol debit air.
Ya, ada pintu kontrol air. Lanjut. Ya Pak. Kemudian air menuju ke bak penenang 1 dan kemudian dialiri ke bak penenang 2. Bagus. Dialirkan ke bak penenang 1, dilanjutkan ke bak penenang 2. Lanjut, siapa lagi? Air yang berlebihan keluar melalui bak limpasan. Ya, dialirkan ke bak limpasan. Lanjut. Air yang digunakan menggerakkan turbin masuk ke pipa penstop. Ya, bagus. Dialirkan ke pipa penstop. Lanjut, siapa lagi? Ya, Elsa. Air dari pipa penstop menggerakkan turbin. Bagus. Lanjut. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, Tiara. Putaran turbin menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Bagus sekali. Ada lagi 2, ini lagi 2, siapa yang bisa? Ya, Titik dari generator masuk ke elektronik load control. masuk ke elektronik load control. Terakhir paling gampang nih. Ya, Bayu. Listrik dialirkan ke jaringan listrik. Ya, bagus sekali anak-anak. Itulah cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang sudah kalian sebutkan satu persatu lagi. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Ya, jika sudah, sekarang Bapak ingin kalian mengerjakan kembali ya LKPD yang sudah Bapak berikan, yang bagian akhir itu silakan kalian kerjakan ya. Tadi gimana ya cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Jadi apa saja ya komponen utama pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Oh, komponen utamanya adalah turbin dan generator. Oh, terima kasih ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Jika sudah, sekarang Bapak inginkan perwakilan dari teman kalian untuk maju ke depan untuk membacakan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, sekarang siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang? Ya, kita silakan. Bagus, bagus. Cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah satu, bendung air sungai yang ada, lalu air sungai dibelokkan ke saluran terbuka. Kemudian ada pintu air untuk mengontrol debit air. Kemudian air menuju ke bak penenang 1 dan dialirkan ke bak penenang 2. Air yang berlebih keluar melalui bak limpasan. Air yang digunakan menggerakkan turbin masuk ke pipa penstop. Air dari pipa penstop menggerakkan turbin. Putaran turbin menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Listrik dari generator masuk ke elektronik load control. Listrik dialirkan ke jaringan listrik. Ya, bagus sekali kita. Yang laki-lakinya jangan mau kalah ya. Bisa perempuan tadi, perempuan saja dari tadi. Ayo, yang laki-laki sekarang siapa yang berani maju ke depan? Bagus Bayu, silakan maju ke depan. Tenaga listrik pembangkit mikrohidro. Bendung air sungai yang ada. Air sungai dibelokkan ke saluran terbuka. Kemudian untuk mengontrol debit air. Kemudian air menunjukkan bak penenang 1 dan dialirkan ke bak penenang 2. Air yang berlebih keluar melalui bak limpasan. Air yang digunakan menggerakkan turbin masuk ke pipa penstop. Air dari pipa penstop menggerakkan turbin. Putaran turbin menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Listrik dari generator masuk ke elektronik load control. Listrik dialirkan ke jaringan listrik. Bagus sekali anak-anak. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu bagi semuanya tadi yang sudah berani maju ke depan kelas ya. Nah, itulah anak-anak cara kerja dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sudah kalian sebutkan, sudah kalian bacakan tadi, dan Bapak harapkan kalian mengerti ya. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah, sekarang mari kita simpulkan anak-anak ya. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari.
Siapa yang bisa membantu Bapak? Kita pelajari apa saja hari ini? Hari ini kita belajar globalisasi, Pak. Ya, bagus sekali. Saya, Pak. Ya, kita. Hari ini kita sudah mempelajari tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial. Saya, Pak. Hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi ilmiah. Saya Pak, hari ini kita semua telah belajar cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ya, bagus sekali anak-anak. Itulah yang kita pelajari hari ini. Yang pertama kita sudah belajar tentang globalisasi. Yang kedua kita belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kemudian kita juga sudah mempelajari susunan teks eksplanasi ilmiah. Dan yang terakhir tentang pembangkit listrik atau cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah anak-anak, dari semua materi pembelajaran hari ini ada yang belum kalian mengerti? Sudah kalian mengerti? Sudah? Benar sudah? Sudah. Jika sudah, sekarang Bapak ingin mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah sekarang Bapak ingin membagikan evaluasi pada kalian. Soal evaluasi harus kalian kerjakan. Bagaimana? Sudah selesai, anak? Sudah. Nah, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan sekarang ya. Dioper saja. Nah, dioper. Ya, dioper. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak untuk besok kita memasuki ke pembelajaran 2 ya. Nah, sekarang sebelum kegiatan pembelajaran ini Pak akhiri, berdoa terlebih dahulu ya. Karena tadi di awal kita sudah berdoa dan di akhir kita harus berdoa. Ya, Dinda, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kali ini Bapak akan akhiri dengan lagu Sayonara ya. Semua tahu lagunya? Tahu. Tahu lagunya? Tahu. Nah, sekarang kita bernyanyi 1, 2, 3. Bapak tutup pada hari ini dengan selamat siang.